Hanya ada 5 negara yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tersebut tak lain adalah sekutu Moskwa sendiri. Adapun, negara pendukung Rusia tersebar di Eropa, Asia hingga Amerika Latin. Berikut 5 negara yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Belarus menjadi salah satu negara yang mendukung langkah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan invasi. Diketahui, posisi Belarus sendiri paling dekat dengan Rusia dan berbatasan langsung dengan Ukraina. Adapun Presiden Belarus Alexander Lukashenko adalah sekutu dekat Putin. Meski membantah tentaranya ikut menyerbu Ukraina, pasukan Rusia dilaporkan bergerak dari perbatasan Belarus menuju ke Ukraina. Belarus juga disebut masih menampung sekitar 30.000 tentara Rusia yang ikut latihan militer bersama mereka pada awal bulan ini. Selanjutnya, junta Myanmar pada Jumat 25 Februari 2022 mendukung invasi Rusia ke Ukraina dengan menyebut bahwa langkah itu menunjukkan posisi Moskwa sebagai pemimpin dunia. Jubir junta Zhao Mintun mengatakan, militer Rusia melakukan hal yang benar demi keberlanjutan kedaulatan negara mereka. Adapun, Rusia merupakan salah satu sekutu utama dan pemasok senjata ke para jenderal Myanmar. Mereka juga berulang kali melindungi negara yang dilanda kudeta itu di PBB. Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya pernah berkata kepada Menhan Rusia Sergei Shoigu bahwa tentara Myanmar menjadi salah satu yang terkuat di kawasan berkat bantuan Rusia. Melalui panggilan telepon kepada Putin pada Jumat 25 Februari 2022, Presiden Suriah Bashar al-Assad memuji invasi Rusia ke Ukraina. Ia mengatakan, keputusan Putin itu adalah untuk mengoreksi sejarah dan pemulihan keseimbangan dalam tatanan global usai jatuhnya Uni Soviet. Assad juga menyatakan, Suriah mendukung Federasi Rusia berdasarkan keyakinan bahwa posisinya benar karena menghadapi ekspansionisme NATO dalam hak Rusia. Selanjutnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Selasa 22 Februari 2022 turut menyatakan dukungan penuh kepada Rusia dalam menghadapi sikap agresif Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO. Ia mengatakan, perdamaian Rusia adalah perdamaian dunia sehingga akan dipertahankan. Menurutnya, Rusia dan semua orang di dunia harus dihormati. Negara kelima yang mendukung invasi Rusia adalah Kuba. Adapun, Kuba bersama Suriah, Nikaragua, dan Venezuela adalah 4 negara paling awal yang menyatakan dukungan mereka. Yakni saat Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, 2 wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina pada Senin 21 Februari lalu. Meski termasuk dalam sekutu Rusia, China tampak berhati-hati dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina dan menolak menyebutnya invasi ataupun mengecam tindakan Putin. Pada Jumat 25 Februari 2022, Presiden China Xi Jinping menelepon Putin dan meminta Rusia untuk menyelesaikan masalah dengan Ukraina melalui negosiasi bersama. Menurutnya, penting untuk meninggalkan mentalitas perang dingin, mementingkan keamanan semua negara, dan membentuk mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif, serta berkelanjutan melalui negosiasi.
Media sosial dihebohkan dengan video kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Ukraina. Kapal perang itu terekam menurunkan tank, kendaraan, dan peralatan tempur lainnya untuk memperkuat serangan Rusia ke Ukraina. Dalam narasi video disebutkan, kapal pendarat besar Rusia, Orks, ditemani oleh pasukan Angkatan Laut Armada Laut Hitam, memasuki dan menurunkan peralatan militer di pelabuhan Berdyansk. Pasukan Ukraina yang berbasis di Berdyansk, ribuan tentara dan pelaut, menyerahkan pelabuhan tanpa perlawanan, meninggalkan seluruh infrastruktur pelabuhan utuh. Hari ke-27 perang, Rusia-Ukraina juga diwarnai dengan kota Mariupol menolak ultimatum Rusia untuk menyerah. Sementara itu, pemboman di Mall Kiev menewaskan sedikitnya 8 orang dan bangunan setinggi 10 lantai itu hancur lebur. Tampaknya ratusan hingga ribuan tentara Chechnya terus berdatangan ke medan Ukraina. Dalam video tampak pesawat angkut Rusia mengangkut para tentara Chechnya untuk bertempur ke garis depan dan membantu pasukan Chechnya yang telah bertempur hampir sebulan di Ukraina. Sebagai salah satu wilayah Rusia yang paling militan, tentu tidak susah bagi Ramzan Kadyrov mengumpulkan para pasukan Chechnya yang rela bertempur habis-habisan di Ukraina. Mengingat mereka merupakan salah satu pasukan yang pernah makan asam garam dalam pertempuran yang menghancurkan kota-kota mereka dulu. Maka sepertinya Putin sangat mempercayai pasukan sukarelawan dari Chechnya ini untuk membantu menggempur dari arah selatan. Pasukan yang dikirim juga bukan pasukan cap kaleng-kaleng yang cuman battle proven, nurunin baliho mungkin ya kan, maaf. Namun pasukan Chechnya dibekali dengan berbagai senjata berat, senapan serbu, bahkan sniper untuk perang perkotaan mereka perangkatkan. Kendaraan lapis baja yang disuplai oleh Rusia tampaknya sangat lengkap di Chechnya. Mengingat mereka juga merupakan bagian dari negara Rusia, otomatis mereka juga termasuk dalam komandonya Bapak Vladimir Putin. Putin bilang goyang-goyang nih ya kan. Saat ini pertempuran Mariupol masih sengit dan pasukan Chechnya hingga saat ini masih bertempur di kota-kota blok demi blok. Sepertinya pertempuran di Ukraina tidak semudah yang dibayangkan. Demikian update pasukan Chechnya kali ini yang makin ditambah oleh Pak Ramzan. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov ikut terjun ke medan perang Ukraina. Pemimpin negara Federasi Rusia yang juga teman dekat Vladimir Putin tersebut datang ke medan perang menemui pasukannya yang berjuang bersama tentara Rusia. Baru-baru ini, Ramzan Kadyrov juga menunjukkan rekaman saat ia menaiki mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap, yang disita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dan belum pernah digunakan sama sekali. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kiev. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, katanya. Pada saat yang sama, ia mengaku senang mencatat bahwa prajurit dan sukarelawan dari Republik Chechnya yang berpartisipasi dalam operasi khusus di Ukraina telah memiliki peralatan material dan teknis terbaik dan paling modern. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan misi tempur dengan kualitas dan efisiensi tertinggi dengan risiko minimal terhadap kehidupan.